Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi bersama kakak di sini Sarwani Abdan, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan materi-materi pendidikan agama Islam. Nah, untuk hari ini kita membuka bab baru terkait dengan Asmaul Husna. Sambil dibuka ya adik-adik, Asmaul Husna ada pada bab 1. Nah, di sana barangkali ada yang pernah belajar Asmaul Husna ini apa waktu di SMP, waktu di SD gitu. Nah, jadi bisa sambil ingat-ingat dan kita akan mengulas kembali Asmaul Husna ini apa. Nah, jadi Asmaul Husna ini terdiri dari 2 kata. Nah, yang pertama itu asma dan husna. Nah, asma ini berarti nama-nama. Nah, sedangkan husna adalah sesuatu yang baik. Nah, jadi kalau diartikan secara harfiah, secara keseluruhan, Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang baik. Nah, nama-nama yang baik ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan, nah, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nama-nama yang baik tadi dinisbahkan ke beliau. Bahkan saking agungnya nama-nama Allah tadi, sebagai manusia, nah, kita yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah, hendaklah menyebutkan nama-nama Allah di tiap-tiap doa kita. Nah, hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Nah, ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Subhanallahu azim. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, yakni nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah tadi. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Nah, jadi adik-adik, sepintas bisa dipahami bahwa kandungan dari ayat tersebut ialah menganjurkan kita untuk menyebut nama-nama Allah dalam setiap doa-doa kita. Misalnya gitu kan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, barangkali seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas 7 al-asmaul husna Allah dalam Al-Quran. Nah, yang ada di dalam buku ini ada 7 yang disebutkan ya dalam bab ini. Yang pertama yakni Al-Karim. Nah, ada yang tahu Karim itu apa? Atau barangkali ada punya teman yang namanya Karim gitu kan. Nah, jadi Al-Karim di sini artinya Maha Mulia. Nah, secara istilah diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang Maha Mulia, Maha Pemurah. Nah, kenapa disebut Maha Pemurah? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, gitu kan, yang tak terhingga gitu kan. Mulai dari nikmat kita sehari-hari gitu kan, misalnya kita nikmat menghirup udara, nikmat untuk hidup. Nah, banyak gitu kan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini tercermin pada kemurahannya. Nah, yakni telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna gitu kan. Nah, manusia dikaruniai banyak nikmat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi manusia banyak kenikmatan di dunia. Nah, jadi Al-Karim ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfitar ayat 6 dan 7 yang artinya, wahai manusia,
Apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nah, itu tadi ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini maha mulia, maha pemurah, yang telah menciptakan kita gitu kan dengan bentuk yang sempurna. Nah, yang berikutnya ada al-mu'min. Nah, ada yang tahu al-mu'min ini apa? Nah, jadi al-mu'min adalah maha pemberi keamanan. Nah, keamanan di sini merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Nah, setiap orang tentunya ingin selalu merasa aman gitu kan, terhindar dari segala macam bahaya. Nah, keamanan yang Anda rasakan tidak akan pernah lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketenangan hati juga dapat diperoleh ketika kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang mukmin, kita itu hendaknya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar selalu diberikan rasa aman, rasa tentram di dalam hati kita. Nah, jadi di sini ada Quran surah Al-Hasyr yang menjelaskan bahwa Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, Dia Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Nah, itu tadi Quran surah Al-Hasyr ayat 23. Nah, yang berikutnya Al-Wakil. Nah, Al-Wakil ini sering ya kita dengar wakil gitu kan. Nah, tapi tidak seperti artian kita dalam bahasa Indonesia gitu kan. Wakil itu biasanya ada ketua, ada wakil, bukan seperti itu. Nah, jadi Al-Wakil di sini berarti Maha Pemelihara. Al-Wakil, Maha Pemelihara. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu memelihara semua yang ada, baik yang di langit maupun di bumi. Nah, memelihara bumi yang seluas ini bukanlah hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-An'am ayat 102. Nah, yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dia pemelihara segala sesuatu. Nah, karena Allah ini Maha Pemelihara gitu kan, apapun bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah gitu kan, termasuk makhluknya. Jika Allah tidak menginginkan dia celaka, maka akan terjaga gitu kan. Tergantung bagaimana makhluknya tadi bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya Al-Matin. Nah, Al-Matin, ada yang tahu Al-Matin ini apa? Nah, kita buka di buku. Al-Matin di sini berarti Maha Kukuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini Maha Kukuh dalam memutuskan segala sesuatu, tidak pernah terpengaruh oleh manusia gitu kan. Beda misalnya kalau manusia itu kan dalam memutuskan sesuatu minta pendapat dulu dari teman-teman, dari keluarga atau apa gitu kan. Allah tidak memerlukan itu, karena Allah ya tadi Maha Kukuh. Allah bisa menentukan atau memutuskan sendiri keputusan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpengaruh oleh siapapun, oleh zat apapun. Hal tersebut sesuai dengan Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Nah, yang artinya, sungguh Allah Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kukuh. Nah, jelas gitu kan, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kukuh. Yang kelima ada Al-Jami'. Nah, sering kita dengar Al-Jami', Al-Jamaah itu kan. Nah, Al-Jami' di sini artinya menghimpun atau mengumpulkan. Nah, menurut istilah Al-Jami' artinya mengumpulkan berbagai hakikat yang telah terpisah dan mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari pembalasan. Nah, jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menghimpun, gitu kan?
Allah bisa menghimpun apapun gitu kan, termasuk seluruh umat manusia, seluruh makhluk, nah yang nantinya akan dikumpulkan pada hari pembalasan. Terkait dengan al-jami' sini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 12 yang artinya, katakanlah Muhammad, milik siapakah segala yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Nah, itulah kekuasaan Allah untuk sebagai al-jami', Maha Penghimpun. Nah, mampu menghimpun siapapun itu kan pada hari kiamat nanti. Yang keenam ada al-adl. Nah, al-adl di sini artinya Maha Adil. Adil yang dimaksud ialah menempatkan sesuatu sesuai dengan penempatannya gitu kan. Nah, jadi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu ya tadi seadil-adil mungkin gitu kan, sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan kebutuhan hambanya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Nah, adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak pada salah satu pihak pun. Gitu kan. Adil juga berarti tadi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh ada al-akhir. Nah, al-akhir di sini ya tadi sesuai dengan namanya berarti Maha Akhir. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan dan akhir. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sini tidak sama dengan manusia. Manusia memiliki permulaan yaitu kelahiran. Manusia juga memiliki akhir, yakni kematian. Nah, sedangkan Allah tidak gitu kan, Allah tidak dilahirkan dan tidak juga mati. Karena Allah mempunyai sifat baqa atau kekal. Ya kan? Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia Maha tahu atau mengetahui segala sesuatu. Nah, itu tadi 7 Asmaul Husna yang perlu kita ketahui. Nah, setelah kita mengetahui 7 Asmaul Husna yang telah dipaparkan barusan, nah hendaknya kita meneladaninya, mengimplementasikannya atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita bahas satu persatu. Nah, mulai dari bagaimana perilaku beriman pada Asmaul Husna Al-Karim. Al-Karim tadi Maha Mulia gitu kan. Nah, bisa kita mulai dengan memuliakan dan berbakti pada orang tua, terus memuliakan dan menghormati guru di sekolah, atau memuliakan tamu yang datang ke rumah maupun teman-teman gitu kan, sesama teman-teman harus saling memuliakan. Itu langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk meneladani sifat Al-Karim. Nah, yang berikutnya bagaimana cara perilaku beriman pada Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, Al-Mu'min ini memberikan keamanan tadi kan. Nah, bisa dengan jalan berpartisipasi menjaga keamanan di dalam rumah atau di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah juga gitu kan. Nah, karena kita berada di sekolah atau berada di rumah atau dimanapun kita berada gitu kan, harus tetap menjaga keamanan. Nah, yang berikutnya perilaku beriman pada Asmaul Husna Al-Wakil. Nah, Al-Wakil ini tadi Maha Memelihara, bisa dilakukan dengan jalan pertama membantu pelaksanaan acara di lingkungan sekitar. Nah, berani mengajukan diri sebagai pengurus organisasi, lalu menjaga pribadi mandiri. Nah, menjaga diri masing-masing gitu kan, untuk meneladani sifat atau Asmaul Husna Al-Wakil, jadi yang Maha Memelihara. Nah, yang berikutnya Al-Matin. Al-Matin ini tadi Maha Kukuh. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa dengan jalan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, lalu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Misalnya, yakni memiliki pendirian yang kuat. Nah, yang berikutnya ini kuat dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Nah, dalam keadaan apapun gitu kan, kita harus tetap mencoba untuk tegar. Nah, karena kita mengamalkan Asmaul Husna Allah Al-Matin yang artinya Maha Kukuh.
Yang berikutnya perilaku beriman pada Asmaul Husna al-Jami'. Nah, al-Jami' ini tadi mengumpulkan atau menghimpun. Nah, bisa dengan jalan mengambil keputusan bersama ketika musyawarah gitu kan. Nah, yang berikutnya rajin melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, yang ketiga bisa hidup bermasyarakat, nah, dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu tadi salah satu cara gitu kan untuk beriman pada Asmaul Husna al-Jami'. Nah, yang berikutnya perilaku beriman pada Asmaul Husna al-Adl atau yang adil. Nah, ini bisa dengan jalan kita tidak memihak, ya kan, tidak memihak pada apapun. Misalnya ada yang bertikai, ya, kita tidak memilih salah satunya, tapi mengambil jalan tengah. Yang berikutnya menjadi pemimpin yang adil. Nah, kalau misalnya menjadi pemimpin gitu kan, pimpinan dimanapun, organisasi ataupun dimanapun, nah, harus menjadi pemimpin yang adil. Nah, yang berikutnya berlaku adil dalam jual beli. Nah, itu jelas ya. Yang terakhir ya, ini perilaku beriman pada Asmaul Husna al-Akhir atau yang maha akhir. Nah, bisa dengan jalan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, nah, lalu mengajak orang lain berbuat kebaikan. Hal ini dilakukan agar kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pembahasan terkait dengan bagaimana cara kita mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mulai dari Al-Karim tadi, bagaimana cara kita memuliakan, lalu Al-Mu'min, bagaimana kita bisa menjaga keamanan di lingkungan kita, lalu Al-Wakil, bagaimana kita memelihara segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, Al-Matin, Maha Kukuh, bagaimana kita memiliki pendirian yang kuat, atau yang berikutnya Al-Jami, bagaimana kita bersikap dalam sebuah jamaah, dalam lingkungan sesama gitu kan. Yang berikutnya Al-Adal, dimana kita harus berlaku adil gitu kan. Yang terakhir Al-Akhir. Nah, ini bagaimana cara kita untuk selalu menjalankan perintah Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Nah, silahkan disampaikan di kolom komentar sebagai bahan evaluasi. Nah, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.